sampai di butiknya Vera Kebaya. Hari ini aku akan ngobrol-ngobrol sama Vera seputar Vera mendesain kebaya dan juga karirnya dan juga bisnisnya. Nah, kita masuk dulu ke dalam ya untuk ngobrol-ngobrol. Yuk. Teman-teman, sekarang aku sudah sampai nih di butiknya Vera Kebaya. Halo Vera, halo, apa kabar? Mas Panca, itu surprise loh. Zaman gini hari ya. Iya, aku mau ucap terima kasih loh bisa ngobrol-ngobrol sama Vera nih, kasih waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol di sini. Bisa dong, kita kan jaga jarak. Jaga jarak ya. Nih Vera kan ada brand namanya ya, bukan hanya sekedar Vera aja nih, Vera Kebaya. Ya. Kenapa waktu itu Vera membuat brand namanya menjadi Vera Kebaya? Jadi sebenarnya ceritanya sih agak panjang ya. Jadi singkat cerita nih. Ya. Singkat cerita waktu gue mulai usaha kan tahun 2003 awal. Ya, setelah aku tuh lepas dari Mas Ajinatan dulu, tahu kan? Nah, mau mulai karir sendiri dengan waktu itu aku masih yang kayak door to door lah istilahnya, jadi aku yang nyamperin klien, kan belum ada butik, belum ada tempat buat aku ketemu, jadi aku mesti nyamperin, kadang toko kain segala macam. Dan proses itu kan belum ada nama, jadi masih ya udah orang tanya Vera, malah dulu masih ada embel-embelnya, orang bilangnya Vera Aji, karena aku kerjanya di Aji kan waktu itu. Nah, udah tahun 2000 ya, perjalanan waktu, proses segala macam, tahun 2011 ya, kalau nggak salah mulai ada Instagram ya. Nah, tahun itu kan suamiku sih, terutama Mas Ilham nih, dan kita kan berdua nih mulainya memang. Kayaknya nggak lucu juga kan bikin Instagram, namanya apa ya waktu itu? Apa ya gitu, Kebaya Vera, kebaya apa pokoknya gitu yang kalau si Mas Ilham bilang pokoknya yang sederhana aja. Lu kan bikinnya kebaya, ya udah Vera Kebaya aja gitu. Jadi nggak usah yang kayak kita buat house of apalah atau apa yang kesannya kayak luar-luar lah gitu. Jadi lebih yang itu simple aja. Sampai endingnya Vera Kebaya. Udah, jadi yang prinsipnya gampang diingat aja sih Mas. Ya, mungkin lebih gampang diingat orang ya. Ya, Vera Kebaya yang ya Vera terus memang identik bikinnya kebaya. Walaupun sebenarnya baju yang lain juga bikin, cuma nggak spesifik lah. Nggak spesifik. Ini menurut Vera gimana market kebaya ini di sini? Alhamdulillah ya, kalau di Indonesia karena kita memang budayanya juga kebaya itu kayak jadi baju nasional ya. Baju nasional bisa dibilang buat wanita Indonesia, kebaya itu kayak familiar ya. Jadi kalau dibilang marketnya apa ya, dari mulai remaja sampai tua juga bisa, walaupun bisa dibilang yang kebanyakan pakai itu mungkin berkisar usia antara, mungkin kalau yang sekarang yang memang mulai pernikahan ini 20 sampai mungkinnya bisa 50 kan bisa. Walaupun sekarang bisa dibilang nggak cuma usia-usia itu Mas Panca yang pakai. Jadi karena kayak anak-anak remaja juga mulai. Apalagi kan berapa tahun belakangan itu sempat yang mungkin 2012 itu udah mulai sih. Jadi kayak wisuda aja pakai kebaya. Untuk di usia-usia belasan pakai kebaya, tapi nggak memberi kesan kayak old ya, jadi kayak ibu gitu. Jadi yang tetap muda tapi ada sentuhan kebayanya. Pakai wisuda tuh bagus. Jadi biasanya aku tuh dari usianya itu aku konsep desainnya mungkin disesuaikan ya, sehingga mereka kelihatannya lebih girly, cantik. Mungkin tangannya nggak harus panjang 3/4, kebayanya nggak harus panjang, kebaya pendek. Mungkin ada detail peplum atau kerutan. Terus pemakaian kainnya, bisa kainnya tetap boleh panjang atau 3/4. Jadi tergantung occasion yang dia akan butuhkan. Marketnya sendiri kebaya di Indonesia ini bagus banget sih. Kalau untuk aku sejauh ini oke ya. Iya, karena pernikahan tradisional mulai bagus ya Mas. Kayaknya pengantin-pengantin itu lebih cenderung mau pakai baju kebaya yang sesuai adatnya gitu loh. Jadi dia misalnya ada Minang, dia pakai baju kurung, atau kalau dia Sunda kebaya, di Jawa segala macam. Kayak kadang-kadang yang kayak Kalimantan mungkin nggak identik kebaya, tapi mereka
Mbak boleh nggak ya, aku tuh bikin kebaya tapi nanti kain di bawahnya kain khasnya daerah aku gitu. Nah ini Vera, aku mau tanya nih, Vera pernah nggak sih ngedesain selain kebaya? Pernah. Pernah? Ya, jadi by request ya. Ya. Jadi memang sih kalau awal-awalnya baju apa aja, coba baju tidur kali ya. Iya. Jadi ada abaya, ada kayak dress, walaupun lebih spesifiknya tuh kebaya. Iya. Jadi ada yang minta bikin. Jadi biasanya memang awal-awalnya mereka kalau yang paling lama ya, awal-awalnya udah bikin kebaya dulu. Habis itu Fer, boleh nggak aku dibikin baju bukan kebaya? Iya. Dress mungkin dress simple. Mungkin cuttingnya udah enak ya, sehingga dia akhirnya mutusin daripada gue ribet cari yang lain, udah deh lu aja yang bikinin. Ya Vera karena dia udah langganan ya udahlah, nggak kebaya juga nggak apa-apa, yang penting dia tetap nyaman di kita dan kita bisa buat apa yang dia mau. Selama Vera bilang requestnya jangan aneh-aneh ya, soalnya Vera tuh sukanya simple, bukan apa-apa sih. SDM aku tuh nanti aku punya ide gini begini, aku ngerjainnya nggak bagus, aku kecewa sendiri gitu. Jadinya ya ada juga sih. Terus yang buat wedding misalnya, pernah dulu awal-awalnya, mungkin sebelum ada Instagram masih awal, malah bikin ke baju bridal. Karena dia minta udah bikin kebaya di aku buat akad, tapi resepsinya gue pengen pakai gaun karena kebetulan pasangannya bule ya. Gue mikir kalau gaun mendingan sih mungkin yang sifatnya mungkin nggak yang langsung ya, jadi bikin 2 piece atau 3 piece gitu. Jadi kayak ada bustier, rok gaun besarnya atau lo pakai balero atau apa. Kebetulan dia mau, akhirnya aku mencoba bikin gitu. Jadi yang bukan langsung ya. Jadi selalu pikirannya efisien. Dia bilang, Fer baju bisa gue pakai lagi. Jadi kalau ada note-note yang usah baju lagi ya jangan langsung. Jadi mesti kita putus-putus yang lo bustier masih bisa pakai. Kalau rok bawahnya enggak kali ya, tapi kalau bustier mesti bisa dipadu-padan dengan apapun, dia masih bisa pakai. Ada sih. Vera dulu sekolah secara formal di sekolah desain ataukah ini otodidak? Sampai akhirnya tadi Vera cerita Vera pernah bekerja di beberapa desainer gitu. Tolong ceritain ya. Nah, jadi tuh cerita zaman dulu ya. Ya pokoknya dari SD, SMP, harusnya SMA kan. Nah SMA itu nggak kesampaian tuh SMA favoritnya. Secara kalau gue mau ngambil SMA yang Rayon, kita kan Rayon tuh zaman dulu ya. Dan gue tuh kepengen tuh sekolahnya agak jauhan. Yang agak jadi maksudnya soalnya kalau deket pasti ibuku nyuruhnya aku jalan kaki pergi sekolah. Gue pengen naik angkutan gitu. Secara yang biar berasa kayaknya mau pergi sekolah kan. Akhirnya cerita ibuku nemukan namanya sekolah kejuruan. Ini di mana nih ya? Aku di Medan. Oh di Medan, oke. Nah, sekolah kejuruan di Medan. Waktu itu namanya SMTK. Di sana tuh kayak, Vera mau di kejuruan apa nih? Karena aku tuh senengnya bukan apa-apa. Awal-awal ke sekolah itu, karena sekolahnya kan baru. Gue liat gedungnya bagus banget. Gak mau dong mau sekolah di sini. Ini kok keren banget ya? Apaan ya ada ininya gitu kan? Namanya kan sekolah baru gitu. Terus karena kata ibu aku tuh terlalu bawel urusan baju. Jadi kok dibikinin baju. Waktu masih kecil kan ibu suka jahitin baju aku, dia guru SMP, tapi dia punya kemampuan bisa jahit baju buat anak-anaknya, walaupun nggak pesanan orang ya. Nah semenjak mungkin udah agak gede kali ya, udah SMP, ibu kan udah mungkin aktivitas ngajarnya udah lebih padat, jadi dia ngajit baju kita lagi. Aku dijahitin baju sama tante, dijahitin baju sama tetangga gitu. Nggak pernah cocok, gue mulai bawel. Saya kata ibuku, aduh ini orang bawel banget. Ini bukan begini, kalau kan pengen baju model celana kulot terus ada rompi gitu, ngebel kecil ya. Kok rompi jelek banget, bukan begini. Jadi kan ya ampun orang mana kecil mah udah nurut aja. Nah aku itu udah bawel banget urusan baju awalnya sih. Nah, udah terus ada kata dulu deh kamu SMTK ini ambil jurusan busana aja. Jadi aku sih nggak ada sekolah desain khusus, tapi kebetulan masuklah sekolah tata busana di SMTK itu. Nah di sana itu entah gimana mungkin aku suka gambar. Gambarku sih mau pemandangan sih. Tapi kan sampai di sana harus belajar proporsi, belajar juga mas, belajar basic desain. Belajar basic desain juga? Ada belajar basic desain, tapi kan kita sekolah SMK kan dia nggak sedalam kalau kita memang sekolah sekolah desain ya. Ini kan jadi kayak hanya teknik dasar desain, cara bikin struktur badan, tapi itu kan pola itu juga diajar di belajar. Jadi SMTK itu aku kayak belajar pola-pola. Walaupun pada akhirnya setelah SMK aku tuh sebenarnya kepengen sekolah mode. Berhubung saya di daerah dan kata ibu,
kalau kamu sekolah murni itu dulu gak ada biaya, ya kan? Udah mikir udah deh di Medan ngapain ya gitu, udah deh tamat SMK bisa ngapa-ngapain. Ya nggak taunya mungkin kan ada mau ujian PTN ya mas, supaya gue benar nggak mau kuliah. Ya kuliahnya apa ya, paling IKIP kan, IKIP itu kan kayak sekolah keguruan. Akhirnya aku mikir ya udah deh iseng aja, nggak ikut bimbel juga segala macam, pokoknya ya kalau masuk bagus, nggak masuk ya udah gue jadi tukang jahit aja. Ya emang jenisnya tukang jahit kan. Intinya aku ikut ujian dan aku kuliah. Gak tau di SMK itu memang sih udah ada basic sedikit ya, kenapa suka. Terus kita kayak ada kegiatan pesta dan toba gitu. Terus di sana ada namanya tuh kayak kalau ibu ratna busana, jadi kayak kumpulan ibu-ibu di sini. Aku nggak tahu ya, nggak gitu zaman dulu. Terus mereka tuh kayak cari siswa yang berbakat, ya kan, yang kira-kira untuk ke apa yang terkait dengan desain. Jadi waktu itu pertama kali yang tahun aku kelas 3 SMTK ya, SMTK. Terus direkrut tuh sama mereka, dikumpulin. Jadi kita ya desainer daerah lah gitu. Kalau Vera ya masih anak kecil, cuman mereka coba libatkan. Ini kita ada bahan ulos segala macam kain, kita suruh bikin desain nanti buat diacarakan, buat di-show-kan di acara Pesta Danau Toba. Sudah itu udah senang aja, akhirnya aku terlibat di acara Pesta Danau Toba. Aku suruh buat 8 desain. Tapi kan udah mikir kalau buat di daerah gue nggak berkembang, ya mas. Tapi karena kondisi endingnya aku masuk kuliah tadi, ya udah aku kuliah dulu. Ternyata aku ya udah sambil ada kegiatan aku tetap terima jahitan itu dulu. Jadi di SMTK itu kelas 2 SMK aku udah belajar tentang pesanan. Waktu itu orang yang banyak pesan apa? Udah mulai kebaya atau hanya baju biasa aja? Baju biasa dong. Oh, biasa. Zaman dulu kan, walaupun udah kuliah, mulai tuh udah ada ya 1-2 tetangga bikin baju kebaya. Cuman kan selalu ngeliat kan icon yang Jakarta kan. Aku tuh paling suka kalau dulu tuh liatnya punya siapa? Mas Edo Tabarat. Aku suka banget sama desainnya dia. Tapi kalau ada teman atau klien yang mau bikin kebaya, aku bikinin. Terus aku kalau dulu suka bikin pakai korsase aku bikin sendiri juga. Jadi dulu udah mulai ya buat kebaya sih, udah sampai akhirnya sambil kuliah mas. Ternyata aku lulus tuh, masuklah si IKIP tadi. Singkat cerita akhirnya masuk kuliah, belajar bla bla bla. Mungkin karena ngambil jurusannya pas ya, jadi waktu itu ngambil jurusan tata busana. Jadi ditawarin dong tuh jadi dosen, asisten, mau nggak Fer? Jadi nggak usah pakai ujian tes, kamu jadi ini. Terus mikir ya udahlah, waktu ditawarin jadi dosen, asisten, karena masih mikir berarti ini kalau ngambil ini resikonya berarti aku harus sekolah S2, aku harus S3, aku harus bikin penelitian segala macam. Kayaknya nggak sanggup deh. Jadi ngebayangin S1 aja gue udah teler-teler ya. Ini pokoknya ada kelas gue udah gilang banget gitu. Terserah dia dapat, ya alhamdulillah dapat nilainya bagus karena mungkin pas. Kalau gue bilang sih bukan karena pintar ya, beruntung. Beruntungnya karena memang mungkin pelajarannya itu memang masuk ke tanpa aku sadar, ini ke hobi aku atau ke talent yang ada mungkin ya. Jadinya jadi alhamdulillah lancar dan dapat nilai bagus. Nah, singkat cerita lulus tahun 2000 aku ke Jakarta. Jadi waktu itu ke Jakarta juga bukan berniat buat kerja ya. Jadi itu juga kayak mau liburan aja gitu. Karena sepupu ada datang, aku ke Jakarta. Tahun 2000 aku naik kapal laut loh waktu itu. Itu berapa lama kalau dari Medan ke Jakarta naik kapal laut? Waktu itu naik kapal laut 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Nah, lumayan lama ya untuk di kapal. Lebih lucunya lagi modal gua tuh berangkat berapa? 750.000 uangku. Modalnya berangkat ke Jakarta 750.000 uang saku kok. Saku, oke. Ya, dengan menghabiskan jahitan yang ada dulu kan. Itu pokoknya uang itu dapat dari hasil jahitan-jahitan aku, ya. Gitu kan. Jadi aku sebelum pergi kan aku ninggalin PR dong. Gitu. Udah sambil mikir nih uang gue segini gue bisa bertahan berapa lama di Jakarta. Ya alhamdulillah gue kan numpang tinggal tempat om. Jadi aku mungkin makan udah tercover. Dia paling ini buat ongkos gue segala macam ya. Nah tapi kan mikir kalau ke Jakarta liburan doang kan kayaknya aku sayang banget gitu. Jadi sempat kepikiran waktu ke Jakarta aku tuh pengen kayak coba deh iseng-iseng cari kerja. Udah prepare juga sih sebenarnya, udah bawa ijazah segala macam, prepare gitu. Waktu itu pengen banget ke Mas Edo aku tuh, cuman waktu itu Mas Edo nggak salah lagi banyak penelitian apa disuruh keluar negeri segala macam, akhirnya nggak bisa dikontak buat aku datang ya. Akhirnya aku ke desainer Nelwan Anwar almarhum.
Jadi tahun 2000 aku ke Mas Newan, aku tertarik banget karena desainnya dia itu klasik, modern. Dia ada banyak pakai bordir, terus pakai serat nanas segala macam. Aku suka banget. Aku ke dia, terus dia bilang apa? Vera, saya nggak terima lowongan kerjaan gitu, full. Dasar orang yang agak ngotot juga ya, Mas. Kalau nggak kerja, magang deh. Gitu. Pokoknya kekeh ya. Kekeh gitu. Jadi, aduh, kalau nggak kerja, magang deh nggak apa-apa. Gue ingin saya gitu, kira-kira nih uang gue buat transfer Mondar Mandir bisa nih 30 hari ceritanya dengan cara berhemat, nggak jajan ini ono segala macam. Terus dia bilang gini, tapi kalau magang itu fair nggak ada fee-nya. Mas Nero nggak kasih kamu apa-apa, nggak apa-apa Mas. Yang penting Vera boleh di sini buat belajar. Jadi Vera tuh memang mikir kita itu kalau pengen punya usaha ya biar tahu seperti apa sih proses bisnis, karena aku kan nggak sekolah model, aku nggak tahu teknik bekerja tuh seperti apa. Dulu aku nggak buta ya. Yaudah sampai akhirnya Mas Nelwan, udah kalau Vera mau boleh gitu. Waktunya terserah Mas Nelwan, kasih waktunya terserah ya, mau sebulan nggak apa-apa, Vera makan sebulan. Karena mikirnya gue keluar gue harus dapat semuanya. Jadi mikir, karena kalau aku magang kan aku di belakang ya, di belakang istilahnya. Jadi kerja sama karyawan. Aku pengen tahu gimana sih. Dan kebetulan istimewanya tempat Mas Nelwan waktu itu buat spesialis tukang payet dan beberapa penjahit dia itu tunarungu ya. Jadi mereka itu mungkin bicara tidak terlalu banyak, jadi tangannya yang bekerja. Bagus sih sebenarnya waktu itu. Dan aku benar-benar kayak termotivasi melihat mereka tuh, gila ya nih orang-orang. Mas Nelwan bagus sih sebenarnya, cuman aku belum bisa membuat seperti dia ya. Jadi karena kan SDM-nya dia bener-bener, aku nggak tahu dulu Mas Nelwan kayak ngerekrut dari sekolah luar biasa apa aku nggak tahu. Nah akhirnya aku belajar di situ. Berapa lama kurang akhirnya? 9 bulan ya. 9 bulan. Nah itu juga mentok kan. Enggak, itu jadi belum nyampe sebulan magang. Singkat cerita ini lucu karena gue agresif ya. Agresifnya itu aku mau deketin asisten, aku deketin tukang segala macam. Vera, terus gue dipanggil ke dia. Vera, kamu mau nggak jadi asisten Mas Nelwan? Akhirnya begitu ya. 10 hari gue magang, apa seminggu gue magang tuh gue dipanggil ke kantornya dia. Terus bilang, oh gitu ya Mas. Berapa dulu deh salary-nya? Wah, secara kan tuh anak merantau ya. Aduh, gue anak merantau kan nggak kepake lama-lama tinggal sama ngerepotin oma tante gitu kan. Ya, kita rasional aja kan. Iya, benar. Sampai akhirnya final 9 bulan, kok gajinya cuma segini, ini gue gak cukup nih. Akhirnya gue harus terima jahitan juga. Jadi aku dapat klien dari teman-teman tante gitu, 1-2 ada yang jahit. Atau ada juga temenku yang dari Medan, dari kartu udah. Akhirnya gue mesti loncat nih, gue gak bisa jadi Nelwan terus nih gitu. Kayaknya aku udah 9 bulan aku udah dapet deh. 9 bulan sampai 10 bulan deh gitu. Terus ngeliat waktu itu Mas Aji ya, lagi lagi bagus ya. Terus kena juga dapat bantuan ibu gubernur, mantan ibu gubernur itu ibu Nasution ya. Nah dia fair Mas Aji, kau mau nggak terkenalin sama Mas Aji? Mau dong, aku bilang kamu gimana caranya itu tante kenal gitu. Akhirnya tante boleh dong aku dikenalin ke Mas Aji. Terus ketemu Mas Aji, terus Mas Aji nanya dong, Vera bisanya apa? Gue dengan PD-nya, Mas Aji maunya apa? Oh ditantang ya, tantang balik ya. Gue bisa semua, gue bilang gitu. Jadi ya karena kan aku pikir aku harus pede ya, karena walaupun masih lucu kali aku anak daerah gitu masih belajar. Cuma aku pikir ya lu nanya pola sama gue bisa, nanya potong gue bisa. Kalau payet gue pasti lelet, ya kan? Gue tapi bisa tapi pasti lambat. Tapi kalau ngedesain gue memang belajarnya kan dari di Nelwan juga udah belajar step-step itu, udah mulai agak ada pengalaman sedikit lah 9 bulan kerja di rumah mode yang di kayak Mas Nelwan itu seperti apa. Walaupun sistemnya tetap beda ya, di Mas Aji juga lain gitu. Akhirnya di Mas Aji dites tuh sama Mas Aji.
oh gitu kata Mas Haji. Mas Haji kan lucu kali karena gue kan dari Medan, bahasa gue tuh yang belum hilang-hilang banget, yang bahasa daerahnya yang masih logatnya lucu lah kalau kamu dengar orang Medan bicara, mungkin sampai hari ini masih ada sedikit sisa-sisanya masih belum hilang. Terus ya udah Mas Haji nyoba, udah bikin gambar Mas Haji. Terus Mas Haji kasih itu, aku dikasih kain ya 2 waktu itu, kain bercorak abstrak gitu sama kain polos. Vernik udah bahan juga. Kalau menurut lo ini diapain? Terus aku udah bilang ya, ini kalau menurut Vera sih masih lucunya. Ini dibikin mini dress yang polosnya. Terus yang luarnya kita bikin kayak jaket panjang gitu. Exactly. Dulu gue sama. Udah gitu. Lu sekarang gue langsung oh ya. Terus katanya, terus kamu gimana? Aku masih di Nero Mas. Udah kamu resign aja. Yaudah aku resign dari Nero. Yaudah dong, gue langsung belajar kan. Udah ke Aji. Itu berapa lama di Aji? Di Aji aku 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun karena memang aku mikirnya kalau udah berumah tangga pengennya sendiri. Aku 2000 aku di Aji, nah aku dapat ketemu Mas Ilham. Nah. Jadi tuh berkah juga. Gara-gara gue di Mas Aji gue ketemu jodoh ya. Iya. Jodoh ke Mas Ilham. Terus aku bilang sama dia kayaknya, nah sayang kayaknya aku nih kalau kita udah nikah aku nggak mau terus kerja deh. Kok nggak sayang, dia bilang gitu. Kayaknya apa kita bikin sendiri ya gitu. Jadi mungkin aku bisa bebas berekspresi dan aku pikir klien itu memang belum ada. Jadi cuma 1-2 itu klien teman, jadi yang memang teman dari Medan ya, yang pindah ke Jakarta mereka bikin baju kami. Ya udah sampai terus aku keluar dari Aji, aku jalan berdua nih sama suami. Kita belum ada merek dong. Yeah. Tapi embel-embel Mas Aji mesti nempel lah ya. Yeah. Orang juga kok Vera Aji juga Aji. Yeah. Jalan itu sampai akhirnya aku tuh dibantu sama aku toko kain nih. Jadi mungkin karena aku pernah belanja kan dulu masih di Aji. Jadi mereka kayak taunya oh Vera asisten Aji nih. Jadi terus mereka tahu aku udah keluar gitu. Terus mereka gini, karena kita ada klien, mereka suka kasih aku customer. Waktu itu awal-awal banget, jadi selain customer yang ada 1-2 ini, aku banyak dapet customer dari toko-toko bahan. Tapi terutama dari akomodasi ya, kasih aku klien-klien yang memang cocok. Udah singkat cerita, bla 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 bla, sampai 2000, ya berjalan seperti itu sih. Sampai aku ketemu klien yang aku sempet kayak di dalam hati segini, gue sih keluar nggak apa-apa sih ya dari Aji asal gue dapet klien yang oke gitu ya. Gue pengen banget sih si ibu ini nih kayak dirasain doang gitu loh Mas. Nggak tahu gimana ya, aku juga nggak tahu jalan ceritanya sampai akhirnya bulan Juli gue ingat banget itu pas birthday-nya Mas Aji kalau aku dipanggil si toko kain tuh. Nah ada si ibu inilah, si ibu Haji ini saya udah almarhum yang punya masjid Kuba Mas. Oh iya. Nah akhirnya si ibu itu jadi klien aku lah berapa tahun, udah 7 tahun. Jadi 2003 sampai 2010-11 itu dia masih ada ngerjain di aku. Jadi aku tuh kayak fokus di bajunya dia, walaupun aku terima klien-klien yang lain. Cuman ibu ini udah kayak aku kayak produksi baju. Bikin baju dia tuh gila banyak banget sampai 1.500 baju. 1.500 baju dalam waktu? Ya lama sih. Kalau nggak tahu gimana ya, kayaknya udah proses juga ya. Terus kata suami, kayaknya kamu harus punya butik deh. Karena mungkin dia capek juga ya dengerin gue ya. Sana. Karena kita kan selalu berdua, terus nanti gue bilang dia atau apa. Sebenarnya jadi kayak kita timnya berdua lah. Kadang-kadang kalau moten gue yang menurut dia kan juri yang agak jujur nih, jarang ngomong memuji kan. Kok kamu mau muji siapa nih mah? Dia bilang sini, kok jelek banget paletnya. Masa sih jelek? Ya ampun, kamu lihat dong yang lain kamu. Jadi tuh kayak dia tuh yang bikin aku tuh tidak merasa puas dengan yang udah aku kerjakan. Jadi sih suamiku ini sampai dia bilang kayaknya kamu harus punya butik deh. Jadi biar kamu nggak selalu ke tempat klien, karena nggak efektif kan Mas. Jadi kadang kan kalau ke klien itu aku waktunya bisa perginya sore, pulangnya malam, kalau nggak nanti kliennya mintanya malam, aku pulangnya udah bisa jam 12. Jadi kayak mungkin ritmenya jadi nggak benar kan. Udah akhirnya tahun 2011 aku mulai cari lokasi buat terima klien. Nah juga itu mulai ada Instagram. Waktu itu tadi tuh kembali ke merek itu. Nah bikin Instagram apa ya namanya gitu. Vera Kebaya Vera gitu. Terus akhirnya suami bilang kayaknya Vera Kebaya aja. Itu lebih sederhana. Indonesia dan memang langsung ke tujuan. Tujuannya kamu kan jadi kebaya kan.
Ya. Ya udah itu aja gitu. Jadi akhirnya terkenal dengan Vera Kebaya. Itu gara-gara si Instagram. Ya. Dan akhirnya alhamdulillah embel-embel itu udah hilang. Vera dalam mendesain kebaya nih, apa inspirasinya? Inspirasinya wanita Indonesia. Nah, jadi mungkin bisa dibilang aku terinspirasi sama baju-baju daerah Nusantara ya. Jadi bisa dibilang mungkin inspirasi aku tuh ya baju-baju Nusantara. Jadi khasnya itu misalnya kalau kayak Sumatera Utara atau Sumatera Barat deh identik dengan baju kurung gitu. Terus kalau yang di baju kurung, jadi kayak itu sebenarnya identik. Kalau dari Aceh tuh sampai ke baju kurung ya identik ya. Walaupun nanti di ujung sana ada kayak kebaya tuh mulai tuh kayak Lampung ada kebayanya. Walaupun di tengah-tengah di Sumatera tuh kayak Sumatera tuh misalnya Melayu itu juga ada baju Melayunya. Tapi kan identiknya kayak gitu-gitu tuh. Itu yang bikin lumayan bikin inspirasi. Terus kedua kalau daerah Jawa dari kalau Betawi ada kebaya encim. Terus kalau Jawa dengan kutu barunya. Kalau Sulawesi dengan baju bodohnya gitu. Jadi aku lebih kayak gitu sih. Untungnya sih karena kita banyak banget variasinya, jadi kita bisa kayak mengembangkan ide itu dari situ. Nah, Vera, ini siapa yang menjadi role modelnya Vera nih dalam menginspirasi desain untuk kebaya? Orang yang pertama kali aku lihat pakai kebaya itu adalah ibu. Ibu ya? Ibu pertama kali ya, karena memang kan waktu masih kecil sih ibu tuh suka pakai kebaya. Jadi dia ngajar waktu itu, ngajar ibu kan guru. Dia tuh kalau zaman dulu tuh masih suka pakai kebaya, dress, tapi dia lebih sering zaman dulu tuh, gue masih kecil sih tapi masih SD kali ya. Nah dia tuh pakai kebaya. Jadi aku ngeliat dia kayak bagus juga, cantik. Itu pertama kali. Ya aku juga nggak tahu kalau akhirnya ujung-ujungnya aku jadi suka kebaya ya itu karena mungkin kondisi juga bisa jadi mas. Kondisi jadi modelnya ibu, tapi terus kena belajar segala macam. Ya mungkin kayaknya kebaya itu paling simpel. Awalnya sih seperti itu. Terus kena juga pengaruh Vera magang tadi atau kerja ya tadi di beberapa desainer tuh aku kayak lebih fokus dikasih mereka kebaya. Misalnya waktu di masa Aji juga aku dikasihnya kebaya. Waktu di Nerwan juga dikasihnya kebaya. Iya. Jadi kalau di Mas Aji misalnya Mas Aji mau show, kita coba bikin desain misalnya mau tapi kebaya ya misalnya. Jadi kayak gitu. Kalau aku terlalu luas, aku kayak nggak spesifik ya. Dan aku mikir mungkin satu aja, tapi aku fokus dan aku bisa mahir di bidang itu. Kalau dibilang ahli sih, mungkin masih belajar ya. Tapi aku masih bisa mahir dan aku bisa kayak menguasai seluk-beluknya si cutting kebaya ini yang enak itu seperti apa. Sampai akhirnya aku mikir pola yang paling sederhana, tapi dipakai enak itu gimana gitu. Jadi mungkin tetap coba-coba waktu awalnya. Jadi misalnya bentuk tubuh perempuan itu kan beda-beda mas. Makanya tuh Vera dulu pegang pola itu aku sampai punya butik itu 5 tahun. Jadi bisa dibilang mungkin tahun 2015 aja aku masih pegang pola ya. Jadi tuh aku pola nggak pernah lepas. Jadi karena aku nggak suka alter. Fitting bolak-balik itu nggak suka. Kenapa? Takut, aduh kelamaan. Satu, kedua takut orangnya bosen, gue juga bosen bolak-balik. Jadi tuh, yaudah mendingan saya yang ukur, saya yang gunting, nanti yang fitting juga aku. Kenapa? Jadi akhirnya aku bisa tahu, oh pola aku kurangnya apa ya misalnya. Terus bentuk tubuh ini seperti ini sampai. Jadi kita kayak, jadi kayak teknik bikin polanya sendiri aku bikin teknik sendiri ya, walaupun aku dari sekolah tadi ada, tapi akhirnya ngeramu teknik yang paling gampang mungkin sama kok hasilnya itu hasilnya bagus dan ini gampang akhirnya gitu menemukan tadi gitu. Jadi bukan kepedean nggak pakai dummy, hanya mikir kadang-kadang orang takut bosen buat bolak-balik ngatur jadwal fitting atau apa. Terus kedua aku nggak suka baju dibongkar-bongkar, jadi kalau aku yang ngukur aku bisa ngebayangin strukturnya, polanya aku udah bisa lancar-lancar, aku yang gunting baru dibantu anak-anak jahit. Gak sampai jahit sih gue, cuma sampai pola gunting itu aku pegang. Sampai intinya kalau suamiku, kamu kalau pegang sendiri kan bisa kemana-mana memang sih. Jadi waktu awal-awal itu suruh diajak pergi, liburan segala macam, pasti gue selalu jahitan gue masih banget. Guntingan gue, jadi tuh kayak nggak kemana-mana kecuali libur
libur serentak, nggak boleh tuh gue libur deh. Jadi tuh libur lebaran doang. Jadi gue nggak bisa pergi, nggak bisa. Jadi ketemu klien juga kadang agak susah juga sebenarnya. Jadi kadang-kadang dulu ritme kerjanya sebelum ada butik, bisa aku moodnya baru start jam 9 malam, aku bisa sampai subuh baru aku tidur. Yang suamiku marah-marah, kan itu gak sehat tuh buat kamu. Sampai akhirnya mencari asisten yang bisa bantuin pola itu juga kita samain visi. Saya bilang kamu bisa pola ini, tapi di saya itu kamu simpan, kamu pakai teknik saya, karena saya nggak suka bolak-balik fitting, karena si tukang saya kan tidak melihat struktur klien, yang lihat strukturnya kan hanya saya, jadi ukur saya, jadi dia nggak tahu. Jadi dia hanya melihat angka, kedua rumus yang aku kasih cara perhitungannya. Jadi aku seperti itu sih karyawanku. Karena memang sih alhamdulillah manjur fitting tidak terlalu banyak. Jadi biasanya fitting di aku mungkin orang-orang udah tahu juga, klien-klien memang mungkin kata orang, aduh kok kayak mepet kayak ini, sebenarnya enggak sih. Aku fitting baju itu sudah jadi mungkin bisa dibilang 70-80%. Kenapa? Karena Vera ngerasa yang bikin pola kan gue sendiri, jadi gue bisa ngancer-ngancer pembesarannya seberapa atau penyusutannya seberapa. Terus aku bisa bayangin kalau udah ketarik benang sama payet akan mengkerat seperti apa gitu. Jadi dan memang sih langsung pas 1-2 karena kan pola kita pegang sendiri kan. Jadi kita bisa ngebayangin waktu bikin pola, oh badannya agak bengkung, oh badannya agak begini, oh agak begitu. Jadi ya mungkin juga klien senang karena kan aku pegang sendiri waktu itu gitu. Nah singkat cerita akhirnya ya udah deh, akhirnya sekarang ada asisten yang bantuin. Tapi kalau ada baju-baju tertentu aku tuh suka pola itu nggak boleh langsung digunting, jadi cek dulu ke aku cek dulu, baru nanti aku yang serahkan ke tukang gunting. Jadi memang sistemnya sampai sekarang aku masih turun ke lapangan juga, walaupun pola udah dibantu, tapi masih kadang-kadang aku kontrol juga gitu. Karena aku takut dia lagi nggak fokus, melencengi pola, mati lah ya. Akhirnya ya udah kadang cek pola terus ke tukang gunting, aku yang tetap yang nyerahin, jadi aku bisa nerangin langsung. Nah ini kita kalau mau ngomongin soal busana perkawinan ya, ini gimana sih caranya Vera menyatukan ide? Nih kalau ada klien misalkan, aku mau busana perkawinannya adat Minang gitu atau adat Papua ini gimana caranya Vera menyatukan semua idenya jadi satu konsep busana perkawinan ini? Klien datang, kita tuh ngobrol dulu lah ya. Biasanya aku mancing-mancing dulu, kamu konsepnya seperti apa, kepengennya, terus ada dream nggak sih? Biasanya kan kayak pengantin kan tuh punya kayak angan-angan tuh. Ada yang bilang, pokoknya mbak, gua waktu nyapa belum ada pacar, gua udah bilang, pokoknya kalau gua kawin nih mah, bajunya bawa Vera. Gitu. Kalau langsung kayak tersenyum sekali, ya udah. Sampai endingnya yaudah, misalnya kalau Mbak Vera itu kan berarti kamu identik ke baju tradisional dong, atau konsep tradisional misalnya, atau nasional juga bisa, tapi tetap kalau Vera itu lebih kayak nyarankan lo pakai mix ya, kebaya di mix sama yang tradisional apa, misalnya kamu tetap pakai kayak tadi Mas Konsen bilang Minang, Sunda, atau Sulawesi atau apa gitu misalnya. Ini kita kayak bikin dia enjoy. Kadang-kadang kan ada klien tuh datang kayak dia kayak nervous. Padahal gue yang nervous sebenarnya, kalau didatengin klien gue yang nervous kan. Jadi kita biasanya aku pancing ngobrol, terus nanti nanya venue-nya di mana, kepengennya konsepnya kayak apa. Ada yang kepengen mbak, aku tuh kepengen pakai baju tradisional. Aku nanti dekor aku tuh yang bukan temanya aku mau winter, temanya mau ini. Waduh, berarti kan dia harus mix ya misalnya. Oke, kalau gitu kita bikin desain kebayanya, mungkin yang bukan lurus biasa, tapi mungkin ada detail kayak gaunnya, mungkin itu kayak itu tambahan si buntut lah. Jadi kesannya kayak ada nuansa tidak Indonesia, tapi tetap Indonesia. Jadi aku kan gini, oke, gini, kamu Sumatera Jawa, jadi aku biasanya nanya, karena aku akan padu padan buat kain bawahnya kan. Kamu Sumatera misal atau Sulawesi, kita ambil kainnya jadi songket kah, kain ikat kah, atau batik kah gitu misalnya. Jadi kayak gitu tuh penyatuan idenya, biasanya dari ngobrol. Jadi kalau dia terlalu ngambil, misalnya Mbak Vera, aku kepengen bajunya itu lehernya Sabrina. Nah, aku kembali lagi, kalau kamu Sabrina, itu sih sah-sah aja.
kalau kamu pakai desain tradisional, aku nggak menyarankan. Paling lebar buah bahu itu kalau buat aku ya kebaya itu paling di ujung pundak. Jadi tidak sampai Sabrina karena terlalu gaun. Kalau untuk dipakai hiasan adat di kepala ada kurang match gitu ya. Jadi kita kayak agak maksa. Kalau kamu kepengen itu, kamu bikin aja after party. Nanti ada desain baju yang itu. Jadi kadang aku suka ngarahin. Switch ya. Jadi punya dia nggak kita ilangin, tapi juga kita masukin. Jadi jangan sampai juga dia ilfeel dengan ide kita. Kita tetap terbuka dengan ide dia, tapi kita kasih saran. Mungkinkah buat acara lain, mungkin tetap acara spesial, tapi mungkin di after party yang kamu lebih bebas berekspresi. Kita bisa bikin backless, kita bisa ini, toh tetap hiasannya ada. After party nggak pindah ruangan kan? Kadang-kadang kan masih di situ juga gitu loh. Jadi aku ngarahinnya gitu sih biasanya. Tapi endingnya ketemu dan mereka biasanya aku kalau pas ngobrol gitu sambil aku coret. Kita kan bisa dari ngobrol kita bisa ngebayang karakter seseorang kan. Apakah dia tipe kalian mau seksi, ada yang mau elegan aja cantik, ada yang mau glamor, itu kan dari obrolan kita bisa ketemu nih gitu. Jadi kadang-kadang aku kasih poin-poin yang bikin dia oh iya gitu tetap ya gitu. Tetap siluetnya ngepas. Terus mungkin warna juga bisa membuat karakter seksi itu muncul. Jadi tanpa harus kamu buka ya, tetap akan menunjukkan aura kamu. Kalau memang colornya, desainnya pas, pasti nanti kamu kelihatan. Jadi kita kayak ini. Nah ini kalau ngomong-ngomong soal tadi desain kebaya untuk perkawinan kan orang tahu Sumatera bagaimana, Kalimantan bagaimana, Jawa bagaimana, Bali bagaimana, terus Sulawesi bagaimana, kemudian masuk ke NTT, NTB seperti apa gini. Nah ini aku juga tertarik mengenai tadi aku juga tanya perkawinan adat Papua itu kan rada ngebayangnya kan susah kan, orang pikir sana perempuan pakaian tradisionalnya kayak seperti apa. Sebenarnya jujur mas, aku tuh belum pernah dapat pengantin Papua. Tapi bisa bikin berbahan. Terus atasannya dia identik dengan kayak rumbai-rumbai gitu ya. Akhirnya kita bikinin desain yang kayak kasih rempel gitu ya. Jadi itu pengganti si rumbai-rumbai itu. Terus mungkin tanpa lengan, saya pikir masih sah-sah aja karena dia kan ciri khasnya kan kalau Papua tuh ada lukisan-lukisan kayak tato gambar kan pakai gitu kan. Jadi jadi aku bisa ya seperti itu sih paling mas. Nah waktu kita bikin fashion show tahun 2018 ya, Merajut Nusantara, terus setelah itu akhirnya Vera membuat satu buku, malahan 2 buku ya yang sekarang ini. Sampai sekarang ada 2 buku. Ini orang ceritain dong bukunya itu tentang apa? Sebenarnya kalau buku yang pertama itu kan judulnya Merajut Daun Hidup. Jadi itu kayak buku tentang perkawinan, ya bukan perkawinan tapi memang klien-klien yang memang bikin baju di Vera. Buat event ada yang buat perkawinan, ada yang enggak. Tapi di situ di buku yang pertama wanita berbentuk apapun itu bisa pakai kebaya. Jadi di buku yang pertama itu ini yang mana buku yang pertamanya? Yang coklat ini. Yang coklat ini yang pertama ya. Jadi ini bukunya isinya itu perempuan yang jadi di sini Vera sedikit banyak ada misinya juga ya. Jadi kita tuh perempuan jangan ngerasa wah kalau kurus baru cantik pakai kebaya. Tapi sebenarnya enggak, tubuh apapun kita bisa pakai kebaya asal penggunaan cutting yang tepat, desain yang tepat, dan bahan yang tepat sehingga membuat tubuh apapun bisa nyaman, mau itu gemuk, kurus, tua, muda. Sekarang penempatan desain dan konsepnya aja sih. Itu sebenarnya waktu kita sebelum show aku udah nyicil bikin pemotretan itu sampai kita mikirnya harus dikeluarin setelah show. Nah buku pertama udah jadi, tapi kayaknya ini kan sebenarnya jujur idenya itu konsep suamiku. Kalau karya-karya yang udah ada itu nggak diabadikan. Kedua di sini juga aku sangat seneng banget klien-klienku mau difoto ulang. Sehingga aku punya file kan baju-baju yang pernah aku bikin ke mereka gitu loh di sini. Nah di buku yang kedua kita lebih ngambil ke artnya. Itu ada ini ya. Perempuan yang nggak bisa diejak. Nah ini. Perempuan yang nggak bisa. Nah ini aku lanjutan buku kedua, buku pertama kedua itu karena buku pertama suamiku bilang kayaknya kita harus bikin buku yang kedua karena lebih ada sisi artnya. Di sini aku seneng banget bisa kolaborasi. Kebetulan semua buku-buku aku yang foto tuh Mas Darwis Triadi. Jadi beliau tuh buat aku sangat luar biasa supportnya dan waktu pertama kali beliau ngajak buat foto juga surprise banget. Nah sampai akhirnya di buku yang ketiga juga beliau tetap yang kedua dia tetap foto buat baju-baju aku.
Tapi ditambah lagi yang bikin lebih spesialnya di buku yang kedua, aku berkolaborasi dengan Pak Sapardi Djoko Darmono. Oh iya. Dia sastra yang aku sangat mengaguminya sekali, ya. Sehingga di buku yang ini kebayanya aku modelnya mungkin pakai ada teman-teman juga. Jadi ada bunga cerita. Jadi memang di buku yang ini aku bisa dibilang ada klien, terus ada juga model profesional, ada juga artisnya, ada juga sisi Rita yang memang dia hobi di foto, sehingga di buku yang kedua ini jadi benar-benar campuran, dan ini menurut aku menarik sekali, puisi, fotografi gitu dengan kebaya. Jadi ini bukunya ini menurut aku spesial buat aku sih pribadi, spesial banget karena ada Pak Sapardi dan Mas Darus di sini. Gitu ceritanya. Ini kalau di obrolan kita nih ya, selalu Vera bilang masih ilham nih ya. Dan aku juga punya pengalaman karena waktu kita bikin show kan, aku tektoknya sama Mas Ilham benar-benar kayak bisa menyatu gitu ya dengan idenya dia. Terus aku juga punya ide dijadiin satu. Memang Mas Ilham ini, teman-teman, Mas Ilham ini orang yang agak sedikit susah. Ya, tapi nggak tahu pada waktu itu kita sama Mas Ilham bisa kayak ketemu di satu titik gitu. Orangnya punya sejuta ide, ya kan, walaupun memang ide itu bisa dibilang mungkin bukan di bidangnya dia ya, tapi dia berusaha kadang-kadang dia untuk mengkolaborasikan itu. Jadi dia kadang waktu itu Mas Panca dia seneng banget, seneng banget Mas Panca bisa nyambung gitu loh. Nah ini kalau tadi dengar ceritanya dari pertama nih sampai berusaha, apakah Vera udah cukup puas nih dengan mendesain kebaya sekarang? Syukur alhamdulillah. Jadi kalau buat manusia itu kayak gak ada puas-puasnya ya. Tapi sih prinsipnya aku masih pengen belajar lagi. Jadi untuk suatu karya pengen buat yang lebih, kalau bisa lebih baik lagi, tetap bisa jaga stabil, misalnya melayani klien tetap yang terbaik apa yang mereka inginkan. Aku tetap berusaha untuk yang terbaik yang aku bisa. Untuk project sekarang, alhamdulillah. Karena sebenarnya yang ada sekarang tuh kayak di luar bayangan aku sih sebenarnya. Dengan orang lumayan respect, lumayan kayak ya mau bikin baju, ya mereka minta kita. Nah ini ada nggak pesan-pesan buat Vera nih buat teman-teman anak muda sekarang ini ya, untuk bisa menggali potensi kalau mereka mau menjadi seorang fashion designer, khususnya untuk anak-anak muda nih? Oh iya, sebenarnya udah pantas nggak sih gue kasih pantas dong. Aduh, karena aku sendiri prinsipnya kayak masih belajar, masih itu daripada bilang kita ini selama masih ada umur, selama masih ada waktu, jangan cepat berpuas diri. Tapi bukan berarti kita nggak puas dengan yang ada, kita bersyukur dengan yang ada. Tapi yang pasti kalau bisa teman-teman atau adik-adik ya yang ingin terjun ke dunia fashion, mungkin jangan berputus asa kalau ngerasa nggak bisa sekolah fashion ya. Jadi mungkin kita bisa belajar otodidak, kita bisa coba menggali kreativitas yang mungkin kita bisa seriusin gitu ya. Terus kedua, fokus lah, Vera pikir gitu, fokus. Jadi kita jangan mau semuanya, fokus. Jadi kalau memang mau dunia fashion, mau ini, itu kita fokus di situ. Jangan mau fashion tapi gue juga mau bisnis ini, mau bisnis itu. Akhirnya apa yang kita inginkan tuh nggak dapet semua kan, gitu. Jadi fokus, dan kedua berusaha mencintai apa yang kita akan lakukan. Misalnya kalau kita senangnya di bidang fashion ya kita cintai itu, dan kita belajar terus. Jangan ngerasa gue nanti udah besar gue udah stop, enggak. Tapi ilmu itu akan terus gitu. Jadi dan semangat dan jangan putus asa gitu. Nah, Vera ada nggak tips-tips nih ya? Maksudnya Vera bisa membagi tips bagi teman-teman yang mau mulai wirausaha apapun itu bidangnya, baik di fashion atau di bidang lain. Ya mungkin kalau aku kasih tipnya mungkin pengalaman ya tadi. Iya, boleh. Jadi kalau sekarang itu kondisi kayak begini ya, apalagi zaman sekarang sosial media. Jadi kita memulai usaha nggak harus langsung besar, dari yang kecil dulu. Kedua, kadang-kadang orang pikir tempat usaha atau kayak punya butik, nggak punya apa, jangan terpaku gara-gara itu gitu loh. Sekarang kan udah ada yang kayak kita bisa ketemu harus di butik, kita bisa ketemu toko bahan misalnya. Walaupun bisnis yang lain mungkin sekarang zaman online ya, kita bisa nge-post dagangan kita misalnya.
dari kita foto yang mana kita bisa masuk ke Instagram, di Insta Story sendiri yang saya pikir ini iklan nggak perlu bayar, kita bisa anytime ngeluarin kapan aja. Jadi intinya gali kreativitas sih, itu sih yang penting, sama kemauan. Jangan mikir harus besar, dari kecil mudah-mudahan bisa jadi besar seperti kayak Vera sekarang. Aduh, ya. alhamdulillah bukan besar, suara sih masih merintis masih merintis yang lebih baik lagi, insya Allah. Show kita pada waktu yang terakhir itu adalah namanya Merajut Nusantara ya. Nanti teman-teman bisa lihat, ada di YouTube juga kalau nggak salah ya. Nanti aku share linknya. Oke, boleh ya, sip. Terima kasih ya Vera ya. Sama-sama Mas Panca. Oke, nah teman-teman jangan lupa ya subscribe, like dan komen ya. Terima kasih.